keragaman suku dan keragaman bahasa daerah di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian pagi ini? Semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita bertemu lagi ya dengan Bu Uswah. Hari ini kita akan belajar bersama mata pelajaran tematik muatan IPS. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar ya tema 7, subtema 1 ya. Kalian buka buku pena kalian ya. Kalian buka di halaman 96 ya. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman suku yang ada di Indonesia. Nah, selain keragaman suku, kita juga akan membahas tentang keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, di awal pembelajaran kelas 4, Bu Uswah sudah pernah ya memberikan materi ke kalian tentang keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia ya. Video pertama kali yang kalian lihat ya. Ada 34 provinsi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Nanti kalian bisa buka lagi ya untuk lebih lengkapnya. Nah, di sini Bu Uswah akan menjelaskan kembali bagian suku dan bagian bahasa daerahnya ya. Iya. Nah, di sini kalian buka halaman 96, kita baca bersama-sama ya. Kalian simak. Oke. Menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Coba sebelumnya Bu Uswah mau kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, biar tambah semangat. Kalian hafal enggak lagunya dari Sabang sampai Merauke? Insya Allah hafal ya. Kita nyanyi bersama-sama biar kita tambah semangat lagi di pagi ini. Oke? Kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, bisa enggak anak-anak? Bisa ya, insya Allah kelas 4 semuanya sudah bisa ya. Lagu dari Sabang Merauke, yang belum bisa dipelajari ya. Iya. Nah, sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan tadi, Indonesia itu terbentang ya, luasnya itu mulai dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai suku ya. Jadi karena luas berarti kaya akan keragaman ya. Dan wilayah Indonesia itu terbentuk atau berbentuk kepulauan ya, dan mempengaruhi keragaman tersebut. Karena wilayahnya yang sangat luas, makanya dia memiliki keragaman yang sangat banyak. Apalagi Indonesia itu wilayahnya sangat strategis ya. Diapit oleh dua benua ya, benua Asia dan benua Australia. Makanya Indonesia itu jadi biasanya tempat persinggahan kalau mau berdagang antar negara, bahkan antar benua. Maka dari itu pasti banyak orang yang singgah di Indonesia. Nah, orang yang singgah di Indonesia itu salah satu penyebab adanya keragaman. Entah nanti keragaman baik berupa adat, budaya, suku, juga bisa dari segi agama. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut di sini yang tentang suku ya anak-anak ya. Iya, suku bangsa Indonesia itu tersebar di seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Nah,
Ya, di situ ada tabel-tabel ya, ada 7 tabel ya. Nah, yang kita bahas pertama, wilayah dari Pulau Sumatera. Suku bangsanya apa saja? Kalau di Sumatera itu ada suku bangsa Gayo. Dari mana? Aceh. Nah, selain Gayo itu juga ada suku Aceh, juga suku Alas ya, tidak hanya Gayo ya. Ya, terus di daerah Sumatera Utara itu ada suku bangsa Batak Karo. Nah, selain itu juga ada lagi suku bangsa apa? Melayu. Juga ada Nias ya. Nias itu pulau kecil ya. Biasanya kalau di Nias itu terkenal dengan tradisi lompat batunya ya. Ya. Terus lagi di daerah Sumatera Barat itu ada suku Minangkabau ya. Selain Minangkabau juga ada loh ya, suku Melayu, juga ada suku Mentawai. Nah, di daerah Jambi itu ada suku Anak Dalam, di daerah Riau ada suku Talang Mamak ya di situ ya. Terus di Sumatera Selatan ada suku Pasemah, dan di daerah Bengkulu itu ada suku Enggano. Selain Enggano juga ada suku Serawai, suku Rejang, dan suku Melayu. Ya. Nah, sekarang wilayah yang kedua adalah Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada banyak juga suku bangsa ya. Di daerah DKI Jakarta itu ada suku Betawi ya. Iya, mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya kalau suku Betawi. Iya. Terus di daerah Jawa Barat itu ada suku Sunda ya. Terus mungkin selain Sunda ada juga suku Baduy ya, mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Ya. Terus di daerah Jawa Tengah itu ada suku Jawa. Di Jogja juga ada suku Jawa. Terus di Madura, iya benar. Mohon maaf, maksudnya di Jawa Timur ada suku Madura. Selain Madura itu juga ada suku Jawa juga. Terus juga ada suku Tengger ya. Ya. Lanjut ya untuk wilayah yang selanjutnya di Pulau Bali, NTT dan NTB. Kalau di Bali itu suku bangsanya ada Bali Aga, di NTB ada suku Sasak, di NTT ada suku Alor ya. Terus sekarang lanjut ya anak-anak ya. Di daerah Kalimantan itu Kalimantan Utara ada suku Tidung. Kalau di Kalimantan Barat ada suku Dayak. Di Kalimantan Timur ada suku Banjar, di Kalimantan Tengah ada suku Dayak Bakumpai, dan di Kalimantan Selatan juga sama ya, sukunya Dayak Bakumpai. Nah, lanjut untuk wilayah yang kelima, yaitu Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Utara ada suku Sangihe Talaut. Terus di Sulawesi Tengah ada suku Ampana. Di Sulawesi Selatan ada suku Toraja. Di Sulawesi Tenggara ada suku Bugis ya, dan di Sulawesi Barat ada suku Mandar. Nah, nih sekarang wilayah yang keenam adalah Pulau Maluku. Di Pulau Maluku itu ada Maluku sama Maluku Utara. Kalau di Maluku itu ada suku Ambon ya. Kalau di Maluku Utara itu ada suku Seram. Nah, selain suku Seram itu juga ada anak-anak apa itu namanya, suku Module, terus suku Ternate, juga ada suku Tidore. Jadi tidak hanya Seram ya. Ya. Terus wilayah yang terakhir yaitu Pulau Papua. Nah, di Papua itu ada suku Dani, ada juga suku Biak. Nah, kalau di Papua Barat itu ada suku Asmat, juga ada suku Arfak. Ya, 7 wilayah sudah kita bahas terkait suku yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Sebenarnya tidak hanya satu suku itu saja, anak-anak yang mendiami wilayah tersebut, masih banyak lagi. Nah, kalau kalian mau tahu, silakan kalian cari referensi yang lain, bisa lewat internet ataupun nanti kalian bisa membeli buku yang ada kaitannya dengan keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, lanjut ya anak-anak ya. Ya. Silakan kalian buka halaman 99 ya. Kalian buka halaman 99, kita akan lanjut tentang keragaman bahasa daerah di Indonesia. Nah, keragaman suku bangsa
itu mempengaruhi keragaman budaya di Indonesia. Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Ya, jadi karena sukunya berbeda-beda, otomatis bahasa setiap daerahnya itu berbeda-beda. Nah, apa sih bahasa daerah? Nah, bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Jadi bahasa daerah itu adalah alat komunikasi mereka, ya, di suku tertentu di sebuah daerah mereka, ya. Nah, setiap suku bangsa itu memiliki memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Jadi setiap suku itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing, dan setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas. Ya, contohnya kalau di daerah Jawa Timur saja itu juga logat sama dialeknya berbeda. Kalau di daerah Madiun sama Surabaya misal sama-sama Jawa Timur, apakah sama? Enggak ya, ada perbedaannya. Jadi logat dan dialek yang khas itu bisa membedakan. Oh, ini ternyata orang Madiun. Oh, ini ternyata orang Surabaya, gitu ya. Iya, jadi bisa membedakan. Kalau ada orang ngomong, oh ternyata dari caranya bicara, kita bisa tahu kalau orang itu dari Surabaya, atau mungkin oh ternyata itu dari Sunda, oh ternyata itu dari luar Jawa, dari daerah Bugis ataupun dari daerah Sumatera gitu misalnya. Iya, karena logat terus dialeknya itu setiap suku bangsa berbeda-beda. Nah, bahasa daerah yang berkembang di Indonesia itu sangat banyak sekali, mungkin lebih dari 700, kisaran 742an bahasa ya di Indonesia. Tetapi yang harus kalian tahu, ada satu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia ya, yang ditetapkan sebagai bahasa nasional ya. Nah, sekarang kalian buka halaman 100. Berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Di wilayah Sumatera itu ada bahasa Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Kalau di wilayah Jawa itu ada bahasa Baduy, bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Madura, juga ada bahasa Sunda loh ya. Ya, terus di daerah Bali bahasanya juga bahasa Bali. Di wilayah Nusa Tenggara itu yang dipakai bahasanya adalah bahasa Sasak dan Sumbawa. Terus di daerah Kalimantan bahasa yang dipakai bahasa Bahau, bahasa Kayan, juga bahasa Banjar. Lalu di wilayah Sulawesi bahasa yang dipakai adalah bahasa Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Batui. Di wilayah Maluku bahasa yang dipakai adalah bahasa Ambelau, bahasa Babar, dan Buru. Dan terakhir, di wilayah Papua ada bahasa Asmat dan Dabu. Terus Bu, bahasa yang lainnya mana? Nah, kalau kalian pengen tahu, silakan kalian cari referensi lain ya, seperti yang tadi. Masih banyak bahasa yang ada di Indonesia. Nah, coba di situ bawahnya ada tugas ya anak-anak ya. Ayo berlatih. Nah, di situ di tabel pertama itu ada bahasa Indonesianya apa kabar, terus bahasa Sundanya apa di situ, kumaha damang. Jadi kalau kita mau bertanya pakai bahasa Sunda tentang apa kabar, mau tanya apa kabar gitu, gimana bahasa Sundanya, kumaha damang. Nah, itu berarti menanyakan kabar ya, yang dipakai adalah bahasa Sunda. Terus kalau bahasa Jawa gimana? Nah, itu kan ada tabel yang kosong ya, silakan kalian isi. Semisal itu kalian tulis bahasa Jawa, gimana? Piye kabare? Nah, gitu ya. Iya. Terus juga bisa kalau bahasa Jawa yang halus itu pripun pawartosipun, ngoten nggih? Nggih. Terus lagi di tabel yang sebelahnya itu ya, bahasa daerah, semisal kalian tulis di situ bahasa Betawi. Bahasa Betawinya apa kabar? Apa anak-anak? Ayo, ada yang tahu apa kabar bahasa Betawinya? Kalau Betawi itu biasanya tuh kayak gitu loh. Gimana kabarnya? Iya,
gimana kabarnya? Gitu ya. Iya, itu artinya apa kabar. Jadi orang Betawi tanya kabar tuh seperti itu ya. Ya, terus mungkin kita ambil daerah Sulawesi ya, Makassar ya. Bahasa daerah Bugis itu juga bisa apa kareba gitu. Mungkin masih banyak bahasa-bahasa lain, mungkin kalian tahu dari daerah mana gitu, apa kabar bahasanya apa, nanti bisa kalian tuliskan ya di buku kalian. Nah, yang kita bahas tadi yang tambahannya adalah bahasa Jawa, piye kabare dan pripun pawartosipun. Terus bahasa daerah Betawi, gimana kabarnya? Nah, terus untuk yang selanjutnya itu bahasa daerah dari Bugis ya, apa kareba gitu nggih. Terus untuk yang kolom selanjutnya ya, kolom nomor 2, 3, 4, dan 5 silakan kalian isi ya. Kalian kerjakan di buku tugas kalian ya. Isinya apa Bu? Nah, di atasnya ini ada. Jadi yang poin nomor 2 berarti selamat datang. Kalian cari bahasa Sundanya apa dan bahasa-bahasa yang lain. Terus sampai berjumpa lagi. Terima kasih dan mau pergi kemana silakan nanti kalian kerjakan ya. Nanti kalau tidak tahu kalian bisa tanya ke orang tua kalian, bisa tanya ke saudara. Kalau tidak tahu nanti bisa cari referensi, kalian bisa searching ataupun browsing ya di internet, enggak apa-apa ya. Iya, mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas dan difoto dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat ya belajar di rumah, semoga kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Sekian dari Bu Uswah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.